Halo, Assalamualaikum Smart People, ketemu lagi dengan videoku yang terbaru. Hari ini aku akan membahas mengenai tips cerdas ala neuroscience. Bagaimana kalian bisa cerdas dengan efisiensi belajar yang tepat. Yuk simak dalam video selengkapnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya untuk mendapatkan video notifikasi aku yang selanjutnya. Seperti yang sudah aku bahas di video pembukaan, hari ini aku akan membagikan tips cerdas yang bisa membuat kalian efisien dalam belajar. Ini menurut neuroscience. Sebelumnya aku akan membahas dulu apa sih neuroscience itu. Jadi neuroscience ini adalah cara belajar menggunakan prinsip-prinsip kinerja otak kita, yaitu di mana otak kita ini kan terdiri dari beberapa macam sel saraf. Nah, inilah yang membantu atau memberikan peran penting pada pembelajaran kita, apakah pembelajaran kita ini akan benar-benar efektif dalam penggunaannya nanti atau memang hanya angin lalu saja. Maksudnya belajar terus nanti bisa lupa. Nah, apa sih prinsip-prinsip pembelajaran menurut neuroscience? Jadi ada beberapa prinsip pembelajaran menurut neuroscience. Yang pertama adalah kalian harus menentukan waktu belajar yang tepat. Lalu bagaimana sih waktu belajar yang tepat itu? Jadi menurut neuroscience, waktu belajar yang tepat itu adalah di pagi dan sore hari. Pagi hari ini adalah ketika sel-sel saraf merangsang semua bagian otak memori jangka pendek kita. Jadi ini sangat pas dan bagus sekali ketika kita akan mengawali pagi dengan membaca ataupun belajar. Kemudian di sore hari ini, sel saraf mengaktifkan memori jangka panjang. Jadi waktu ini adalah hal yang paling tepat untuk kalian mengulang apa yang sudah kalian pelajari ketika kalian belajar di pagi hari. Yang kedua, ini adalah bagaimana otak kita ini memiliki siklus biokognitif. Jadi kita harus paham bagaimana siklus biokognitif kita. Jadi terkait perhatian, kita ini memiliki 90 menit dalam perhatian secara naik dan turun. Jadi setiap 90 menit perhatian ini akan naik dan juga turun. Ini bagusnya kalian akan melakukan peregangan setiap 90 menit setelah kalian belajar. Jadi jangan belajar dalam jangka waktu yang cukup lama. Cukup 90 menit belajar, lalu kalian bisa melakukan refreshing otak, misalnya peregangan atau melakukan hal-hal kecil lainnya. Jangan melakukan belajar dalam jangka waktu yang lama terus-menerus. Yang ketiga adalah bagaimana kalian harus mengoptimalkan kinerja otak kanan dan otak kiri kita. Jadi kita kan memiliki dua belahan otak, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Kalian harus melatih bagaimana kalian bisa mengoptimalkan kinerja otak kanan dan otak kiri kita. Selanjutnya, jangan terpusat pada pembelajaran yang hanya memberikan materi saja. Alangkah lebih baik kalian juga melakukan prakteknya secara langsung. Ini akan membuat otak kita mengingat apa materi yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu, pembelajaran akan bisa menarik perhatian otak kita ketika kita mengatur gerakan, kekontrasan, cahaya, dan juga warna. Jadi akan lebih baik kalian belajar menggunakan warna-warna yang terang atau juga kalian bisa melakukan pergerakan-pergerakan. Belajar dengan cara yang monoton hanya membaca ini akan sulit ditangkap oleh otak kita. Selanjutnya, kalian juga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kondisi ruangannya, warna di ruangan kita belajar, tempat duduk kita belajar, dan sebagainya. Termasuk aroma-aroma yang bisa membuat kita gagal fokus ketika belajar. Dan faktor makanan juga ternyata penting untuk konsentrasi belajar kita. Semakin kita memiliki hemoglobin yang tinggi, maka konsentrasi kita dalam belajar akan semakin baik. Nah, hal yang terakhir yang penting untuk kita lakukan adalah mengatur emosi baik kita. Jadi emosi positif ini akan mampu meningkatkan daya ingat dan kinerja otak kita dalam hal belajar. Jika kita dalam masa emosi yang negatif atau emosi yang buruk, lebih baik jangan dulu kalian belajar karena akan percuma, tidak akan ada ilmu yang bisa terserap ketika kalian memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, itu dia tips belajar menurut neuroscience supaya otak kita juga dapat mengoptimalkan seluruh sistem kerja sel saraf otak untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan efisien. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan aku berikan di video-video aku yang selanjutnya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum.